lakukan, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memeriksa status SKP kita, ya, memeriksa status SKP kita. Bagaimana memeriksanya, Bapak dan Ibu? Caranya ketika kita login di keterangan di sini, Bapak Ibu, di keterangan ini muncul hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan kita, ya. Di sini muncul keterangan, misalkan perbaiki deskripsi pada RHK nomor 3 misalkan, atau deskripsi lain di sini. Jadi yang jelas Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mengajukan SKP, ya, kemudian Bapak dan Ibu diperiksa oleh pimpinan, lalu kemudian diberikan persetujuan apabila sudah memenuhi syarat, atau diperbaiki dengan mengklik draft. Nah, kalau diklik draft berarti SKP yang sudah kita ajukan akan kembali kepada kita dan akan diberikan keterangan di mana letak kekurangannya. Misalkan ada juga yang tidak lengkap pada aspeknya, misalkan aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Misalkan hanya diisi hanya kuantitas saja, sementara aspek itu harus diisi dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, berarti kita fokus pada perbaikan deskripsi RHK nomor 3. Nah, berarti kita lihat deskripsi pada perbaikan RHK nomor 3. Kita lihat yang nomor 3 misalkan. Oh, ternyata misalkan di sini harus diperbaiki deskripsinya. Apa yang diperbaikinya, misalkan kita edit, cari di sini apa yang harus diperbaikinya. Ternyata sudah betul misalkan, atau kita akan melihat aspek yang lain, Bapak dan Ibu. Sebentar kita cari dulu. Oh, di sini tidak muncul kewirausahaan, di sini muncul kewirausahaan misalkan. Berarti kita hapus salah satunya, lalu kemudian klik OK. Nah, kalau sudah OK, berarti kita ajukan kembali, ya Bapak Ibu. Sebentar saya cek, kita ajukan kembali. Ya. Kita ajukan kembali Bapak Ibu ya, ajukan kembali SKP-nya. Ajukan SKP, berarti posisi kita sudah mengajukan kembali. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu, pada SKP di sini kan muncul penilaian. Ingat Bapak Ibu, pelaksanaan kinerja di sini adalah pekerjaan individu yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa triwulan, ada triwulan 1, dan di sini juga dilihat ada batas penilaian. Jadi kita tidak bisa melaksanakan penilaian karena batas penilaian sudah terlewat. Ini untuk triwulan 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Sudah ada, lihat batas nilainya. Lalu triwulan 2 sama, berarti kita tidak bisa melakukan penilaian apabila batas waktunya sudah terlewat. Nah, yang belum terlewat di sini ada di triwulan 3. Yang kita harus lakukan adalah membuat rencana aksi, Bapak Ibu. Rencana aksi, ya, klik rencana aksinya di sini. Oh, ini belum disetujui. Berarti kalau belum disetujui Bapak Ibu belum bisa mengisi rencana aksi. Jadi sekali lagi, kalau misalkan SKP yang kita usulkan itu belum disetujui oleh pimpinan, kita tidak bisa mengisi rencana aksi. Maka coba kita lihat dulu SKP yang sudah disetujui oleh pimpinan, seperti apa cara mengisinya. Oke, kita setujui dulu SKP yang tadi sudah diajukan. Sebentar, tunggu Bapak Ibu. Kita lihat SKP-nya yang tadi sudah diajukan.
masih berputar. Oke. Ini diperbaiki, lalu kemudian klik edit status, pilih persetujuan, lalu klik OK. Maka SKP yang tadi diusulkan itu sudah disetujui oleh pimpinan. Kita lanjut, kita masuk kembali kepada SKP yang sudah tadi diusulkan. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke menu penilaian. Ingat Bapak Ibu, ini pelaksanaan kinerja individu yang bersangkutan, sementara ini pemantauan dan evaluasi untuk bawahan. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa untuk triwulan 1 kita sudah tidak lagi bisa memberikan penilaian karena batas akhir itu penilaiannya tanggal 30 April. Pun demikian dengan triwulan 2, batas akhirnya tanggal 30 Juli. Nah, kita hanya bisa melakukan penilaian pada periode triwulan 3, yaitu di sini sudah disebutkan batas akhir penilaiannya tanggal 31 Desember 2023. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita buat rencana aksi. Klik rencana aksinya, lalu kemudian di sini muncul rencana hasil kerja. Ini RHK yang sudah kita tuliskan pada SKP yang di awal tadi. Laporan evaluasi dan ketercapaian program kerja pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita akan melakukan ini? Berarti langkahnya Bapak Ibu tinggal di edit. Saya contohkan hapus aja ini, ya. Nah, kita tinggal klik edit. Rencana aksinya mau bagaimana? Klik. Ya, Bapak Ibu sebentar saya Bapak Ibu. Misalkan di sini melaksanakan rencana aksinya, tambah saja di sini misalkan menyusun laporan tinggal dikopikan saja untuk rencana aksinya, menyusun laporan evaluasi ketercapaian program kerja pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah, lalu kemudian klik OK. Nanti muncul di sini, Bapak dan Ibu bisa saja menambahkan rencana aksi ini yang masuk ke triwulan 3, Bapak Ibu. Ini sudah masuk di posisi triwulan 3. Di sini sudah sebutkan Juli sampai 30 September 2023. Maka rencana aksinya di sini. Apabila Bapak Ibu mau menambah, tinggal klik tambah saja, ya. Tambah. Kemudian saya contohkan yang RHK kedua, sama seperti tadi, tinggal klik tambah. Di sini supaya gampang Bapak Ibu kopikan saja. Di sini kopikan, copy oleh kita, klik tambah, diawali dengan menyusun paste. Laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah dan guru misalkan. Ditambah ini. Silakan diisi semuanya oleh Bapak dan Ibu. Di sini sama, tinggal di copy saja Bapak Ibu. Tambahkan, menyusun laporan, tinggal di copy saja ditempelkan ke situ Bapak Ibu. Laporan pelaksanaan tugas, karena rencana yang akan kita lakukan itu seperti apa. Di sini sudah muncul. Nah, silakan oleh Bapak Ibu semuanya ditambahkan. Di sini kopikan lagi, kita selesaikan. Tambah, awal dengan menyusun laporan, menyusun dokumen program kerja. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah memasukkan rencana aksi. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita membuat rencana aksi, maka langkah selanjutnya adalah mengupload bukti dukung. Berarti
apa yang sudah kita rencanakan di sini, menyusun laporan pelaksanaan capaian program kerja ini, kemudian yang kedua menyusun laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan, sampai dengan terakhir, lalu kita siapkan bukti dukung kegiatan-kegiatan ini. Ya, caranya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal diklik SKP-nya, kemudian masuk ke penilaian, lihat di triwulan 3, ya. Nah, kalau tadi kan di sini kita sudah ada rencana aksinya, lihat rencana aksinya sudah kita muat di sini Bapak Ibu. Lalu kemudian kita akan mengupload bukti dukung. Ingat bahwa Bapak dan Ibu, ketika kita mau mengupload bukti dukung, yang perlu disiapkan adalah link Google Drive-nya. Ya, tata cara membuat link Google Drive sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tinggal diklik link bukti dukungnya. Nah, yang pertama dari rencana aksi yang sudah kita tuliskan, dokumen ini menyusun dokumen, berarti di sini sudah dijanjikan 2 dokumen. Berarti kita tinggal mengambil bukti fisik atau bukti dukung atau eviden yang sudah kita laksanakan, karena ini menyusun dokumen, berarti yang dimasukkan oleh kita dokumennya. Tambah aksinya, lalu bukti dukungnya kita kopikan saja, dokumen program kerja sekolah misalkan di sini dalam bidang. Oke, di sini kita kopikan, klik tambah Bapak Ibu, simpan di sini. Ya, di sini nama bukti dukungnya, ya, dokumen program. Nah, lalu untuk menempelkannya ini kita tinggal ambil filenya di Google Drive. Ya. Ini di Google Drive, misalkan cari bukti dukung. Bukti dukung yang sudah kita tuliskan. Klik bukti dukungnya, tanda panah, titik 3, kemudian share, bagikan, ya. Lalu kita salin link, ya. Simpan ke e-kinerja, tempelkan di sini, klik kanan, pilih paste. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada bukti dukung yang sudah kita siapkan, dokumen-dokumen yang sudah siapkan pada file Google Drive. Nah, demikian Bapak dan Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah mengajukan SKP. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memeriksa ajuan kita itu apakah sudah disetujui atau harus ada perbaikan. Jadi di keterangannya, di menu SKP-nya itu kalau sudah disetujui, di keterangannya itu pasti ada di sini keterangan perbaikan. Kalau misalkan disetujui, di sini muncul persetujuan. Kalau dikembalikan, maka di sini muncul kembali draft. Lalu setelah itu Bapak Ibu, setelah disetujui, langkah yang Bapak Ibu lakukan tadi, yang pertama adalah membuat rencana aksi dan mengupload bukti dukung. Eviden-evidennya atau bukti fisiknya atau bukti dukungnya kita simpan di Google Drive, lalu kemudian simpan pada keterangan yang untuk Google Drive. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.